Ya, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari dikasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kembali ya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita sebelum ibadah kita dimulai. Kembali disarankan untuk handphone ya, kita matikan ataupun pindahkan dalam airplane mode. Ya, diingat kembali supaya tidak ada gangguan yang mengganggu ibadah kita pada hari ini. Gangguan pikiran, gangguan panggilan ataupun apapun saja. Mari kita fokus tertuju kepada Tuhan. Saya undang semua jemaat untuk berdiri bersama-sama. Mari kita datang dan mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Bersama-sama kita membaca Efesus 2 ayat 4 sampai 6. Mari bersama-sama kita bacakan 1, 2, dan 3. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia yang kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Mari kita dalam hadirat Tuhan dalam ibadah yang dilaksanakan dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Amin. Pujian hormat bagi Allah Tritunggal. Hormat bagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Surga Tuhan kau manusia, hormat bagi Raja Gereja di seluruh. Haleluya, 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 di seluruh dunia. Haleluya, persembahan bala kerajaan-Mu. Persembahan bala kerajaan diletakkan siang malam di hadapan Ta'ala. Haleluya, 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 di hadapan Tatanya. Mari kita berdoa. Sungguh kepada Tuhan Allah kami yang hidup, kepada Tuhan Allah kami yang menciptakan langit dan bumi, pada Tuhan Allah yang berkuasa, berdaulat atas setiap waktu. Engkau yang menciptakan kami dalam perut ibu kami. Engkau yang merancangkan segala sesuatu yang indah sampai nanti kami bertemu dengan Engkau di surga yang baka. Terima kasih Tuhan ketika pagi ini dalam anugerah Tuhan, dalam belas kasihan Tuhan, dalam setiap karunia dan kedaulatan Tuhan, kami boleh berdiri di sini. Kami boleh nikmati ibadah kami di tempat ini, di ruangan ini, melalui streaming YouTube ataupun anak-anak sekolah minggu yang di bawah. Kami berterima kasih ya Tuhan. Berterima kasih untuk setiap hari-hari yang Kau berikan bagi kami, untuk setiap pengalaman, setiap didikan, setiap ajaran, untuk setiap hal-hal yang membuat kami makin mengenal Tuhan, atau membuat hal-hal kami makin terus tertegun melihat keajaiban Tuhan yang begitu mulia. Sungguh Tuhan tolong kami masuk dalam ibadah yang Tuhan sudah siapkan pada hari ini. Bapa yang boleh memberkati kami, Engkau yang boleh menolong kami. Kau boleh menjawab setiap pergumulan dan setiap doa kami. Kau boleh terus memanggil kami, mengutus kami ke luar dunia ini Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan. Tuhan tolong kami, setiap pikiran kami, hati kami, keberadaan kami serahkan dalam kedaulatan Tuhan. Biarlah anugerah Tuhan nyata dalam hidup kami. Dan kami datang dengan kondisi kami apa adanya. Sungguh Tuhan tolong kami selesai dari ibadah ini. Kami keluar dengan tidak apa adanya, tapi dengan anugerah Tuhan, dengan semangat memuji, memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, berterima kasih dan menyerahkan untuk saudara-saudara kami dalam perjalanan.
Biarkan untuk pembicara juga dalam perjalanan ke sini. Sungguh Tuhan tolong berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Allah kami hidup, kami berdoa. Berterima kasih dan menjalankan ibadah kami ini. Sungguh Tuhan, kami mohon Allah hadir untuk kami boleh melihat sekali lagi pekerjaan Tuhan dinyatakan. Amin. Kita tetap berdiri, kita bacakan pengakuan kita, pengakuan iman rasuli, perlahan-lahan dengan iman 1, 2, dan 3. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja Kudus dan Sutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Hormat diberi. Hormat diberi bagi Bapa, Anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya termulia. Amin. Berilah hormat, berilah hormat padaku, berilah hormat pada Allah, berilah hormat padaku, patut pujilah terus. Puji Allah pemberi berkat, puji Allah segala bangsa, puji Allah yang tertinggi, puji Bapa, Putra dan Roh. Berilah hormat padaku, berilah hormat padaku, mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya, mulia, 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 mulia. Berilah hormat berilah hormat padaku, berilah hormat padaku, berilah hormat pada Allah, berilah hormat padaku, patut pujilah terus. Puji Allah pemberi berkat, puji Allah segala bangsa, puji Allah yang tertinggi, puji Bapa, Putra dan Roh. Berilah hormat padaku, berilah hormat padaku, mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya, amin. Mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya. Mazmur 86 ayat 5 mengatakan, sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Mari kita berdoa, kita mengaku dosa kita dan kita mohon ampun kepada Tuhan. Semua berdoa. Dengan segala keberdosaan kami Tuhan, kami melihat Allah yang agung, Allah yang mati di kayu salib. Siapakah kami manusia ini Tuhan, ketika Engkau boleh memilih kami menjadi umat pilihan Tuhan. Ketika Engkau boleh terus menegur kami atas keberdosaan kami. Namun kami ini Tuhan, kami yang selalu menolak Tuhan, kembali mencapakan Tuhan. Dalam pikiran kami, mulut kami, hati kami, yang kami lakukan ketika kami naik tangga, ketika masuk ruangan ini, ataupun kemarin hari, 2 hari yang lalu,
waktu-waktu yang sudah berlalu, kami datang mengaku dosa pelanggaran kami ya Tuhan. Dan kami mohon ampun kepada Tuhan. Jauhkan amarah Tuhan. Jauhkan kutuk Tuhan dari diri kami. Dan layakkan kami Tuhan untuk melanjuti ibadah ini dalam anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan menaikkan doa ini. Amin. Silakan duduk kembali. Saya mengajak semua membaca firman Tuhan yang diambil hari ini dari Amsal 21. Ya, ini Amsal 21 ayat yang ke-21 juga sampai yang ke-26. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu, saudara-saudari semua membaca ayat yang genap, demikian sampai ayat yang ke-26. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri pada kesukaran. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya, karena tangannya enggan bekerja. Sungguh luar biasa ya, hikmat dalam menulis Amsal ini ya. Terutama ketika kita baca, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri pada kesukaran. Ya, ketika kita dengar manusia bilang harimaumu, mulutmu harimaumu gitu kan ya. Amsal sudah mengajarkan sejak dahulu kala. Mari kita terus belajar lebih cepat untuk mendengar daripada cepat untuk berbicara. Ya, sebuah narasi yang ditulis oleh seorang bernama John Harton gitu ya. Boleh ada slide-nya ya. Jadi ketika dia tulis begini dalam renungannya yang saya baca. Ya, ketika Tuhan menciptakan ikan, dia berkata kepada laut, jadilah ikan gitu kan ya. Ketika Tuhan menciptakan pohon-pohonan, dia berkata kepada bumi ini gitu ya. Namun ketika Tuhan mau menciptakan manusia, dia berkata kepada dirinya, kepada Allah Tritunggal tersebut, then God said, let us make man in our image and our likeness. Marilah kita membuat manusia sesuai dengan gambar dan rupanya. Jadi sebegitu luar biasanya kita. Sebegitu indahnya Tuhan ciptakan diri kita. Sehingga kenapa kita boleh ataupun kita kecewa terhadap Tuhan. Kemarin ada teman cerita gitu ya. Panjang lebar, setelah setengah jam akhirnya ada satu kalimat, saya kecewa sama Tuhan. Ya, kenapa udah 7 tahun ini gini, saya kecewa dengan Tuhan. Dia seorang pelayan Tuhan. Ya. Tapi kalau kita mengingat kembali firman Tuhan, kita begitu berharga. Kita biji mata Tuhan. Ya, siapakah kita? Tuhan berkata ciptaan kita enggak asal, jadilah gitu, pakai debu cut jadi enggak gitu kan. Marilah kita ciptakan manusia gitu ya. Jadi enggak bukannya ciptaan ikan asal bukan ya, tapi kita ini begitu luar biasa dalam anugerah Tuhan. Jadi saudara yang terkasih, mari kita mengingat sebuah lagu bahwa Tuhan engkau pusakaku. Tuhan berharga bagiku. Ya, jadi kita di mata Tuhan begitu berharga. Mari kita melihat Tuhan juga berharga dalam kita. Mari kita berdekat kepada Tuhan. Kita minta Tuhan kuatkan diri kita berjalan bersama Tuhan. Kita dengan pujian ini, Tuhan pusakaku. Tuhan engkau pusakaku yang berharga bagiku. Kuatkan hamba selalu berjalan di sisimu, berdekat padamu, berdekat padamu. Kuatkan hamba selalu berjalan
harta dunia, barang yang nanti musnah. Tuhan hanya anugerah-Mu itu cukup bagiku. Amin. Berdekat padamu, berdekat padamu, kuatkan hamba selalu berjalan di sisi-Mu. Mari kita minta Tuhan untuk pimpin hidup kita semua. Apakah itu senang, apakah itu susah, hingga suatu saat kita meninggal dipanggil dalam pintu surga. Tuhan pimpin hidup hamba dalam susah dan senang, hingga masuk pintu surga dan kekal serta Tuhan. Berdekat padamu, berdekat padamu, kuatkan hamba selalu berjalan di sisi. Berdekat, berdekat padamu, berdekat padamu, kuatkan hamba selalu berjalan di sisi-Mu. Berdekat, berdekat padamu, berdekat padamu, kuatkan hamba selalu berjalan di sisi-Mu. Ketika mendengar sharing teman saya yang tadi, saya juga merenung gitu ya. Jangan-jangan saya mungkin secara mulut tidak ngomong saya kecewa dengan Tuhan, tapi mungkin secara tidak langsung ya kita diam. Kok ini nggak jadi sesuai rencana ya? Maksudnya at that point ya, mungkin itu juga disebut kita kecewa dengan Tuhan. Kok begini terus ya, gitu ya. Kita kan nggak sebut kita kecewa dengan Tuhan sih. Di saat itu kita sedikit less trust gitu ya. Kita sedikit kurang percaya dengan Tuhan. Itu yang mari kita juga berdoa. Kiranya apapun yang terjadi, kita boleh percaya pada Tuhan. Hari ini kita mau berdoa untuk setiap kita. Apapun itu masalah kita. Mari kita berdoa untuk Tuhan. Saya mau percaya kepada Tuhan. Apapun itu ya. Jadi hari ini kita mau berdoa untuk ini. Kedua, kita akan berdoa menyerahkan untuk perjalanan misi yang dilakukan oleh gereja kita. Mendukung pelayanan di Bali besok sampai hari Sabtu. Ya, kita mari berdiri bersama-sama. Kita dengan satu pujian. Tuhan, ketika aku tak melihat jalan-Mu, ketika aku tak mengerti semua rencana-Mu, karena kita pasti gak bisa ngerti rencana Tuhan. Kita manusia yang benar-benar sangat lemah. Ajarku untuk pegang janji Tuhan, karena pengharapanku hanya pada Tuhan. Mari kita berdoa. Ajarku Tuhan untuk percaya. Percaya dan always, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalan, hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya pada saat ku tak melihat, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap
ajar kami. Hatiku percaya, amin. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat, saat ku tak melihat jalan-Mu ya Tuhan, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Tuhan tolong kami, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, amin Tuhan. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Katakan dengan hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Tuhan, ketika kami terus merenung dalam hidup kami, ketika kami sulit bangun pagi ini, ketika kami begitu susah melihat anugerah Tuhan pagi hari ini, ketika kami melihat masalah terus berganti, masalah terus ada hal ya Tuhan, ketika kami melihat suami kami, ketika melihat istri kami, ketika kami melihat anak-anak kami, ketika melihat pekerjaan kami, ketika melihat begitu banyak masalah dalam pelayanan kami, ketika melihat begitu banyak Tuhan, doa-doa yang kami lihat Tuhan belum jawab. Atau Tuhan ketika Engkau menjawab tidak terhadap permintaan kami. Tuhan ajar kami untuk terus belajar Tuhan. Kami tidak akan pernah mengerti rencana Tuhan. Kami tidak akan pernah mengerti isi hati Tuhan. Tapi satu hal yang Tuhan ajarkan bagi kami. Ajar kami untuk terus percaya pada Tuhan. Ajar kami untuk melihat rencana Tuhan tidak ada yang satu pun yang gagal. Ajar kami untuk melihat ketika matahari terbit, kami melihat anugerah Tuhan pasti ada dalam hidup kami. Tuhan ajar kami untuk boleh terus percaya kepada Tuhan. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Bapak, kami juga menyerahkan untuk setiap pelayanan yang akan dilakukan besok hari Tuhan. Ketika kami mau mendukung pelayanan untuk misi kemanusiaan di Bali. Sungguh Bapak, Engkau boleh menolong setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah Tuhan siapkan untuk pergi. Engkau berkati perjalanan pergi mereka. Engkau berkati untuk setiap apapun hari pertama, hari kedua, hari ketiga dan seterusnya. Ketika sampai, ketika bertatap muka, ketika menyampaikan shalom kepada orang-orang di sana.
ketika dokter menganalisa dan memberikan obat, kiranya Tuhan boleh bekerja. Bapak tolong ketika pelayanan hari itu Tuhan, bukan untuk melayani manusia, tapi untuk melayani Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami berdoa dalam kasih setia Tuhan yang kami sebarkan, kami ceritakan kepada mereka. Mereka boleh menemukan Kristus. Orang-orang yang belum percaya belum menemukan Kristus, belum melihat bertanya-tanya siapakah Allah yang begitu mengasihi mereka ini. Dan mereka boleh menemukan secara pribadi, mencari jawaban. Dan biarlah Tuhan setiap anak-anak Tuhan siap sedia untuk memberi jawaban bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sumber pengharapan yang kekal bagi kita semua manusia yang lemah dan hina. Kami berdoa ketika mereka boleh pulang kembali di Jakarta, memberkati perjalanan pulang. Ya, biarlah Tuhan kami serahkan sepenuhnya. Hal besar, hal yang kecil, hal yang kami belum pikirkan. Tapi Tuhan sudah rencanakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Dan kita naikkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini, barang kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kepada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdiri, kita mau menyanyikan lagu Bapakku Memelihara. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita terus berharap kepada Tuhan, kepada firman yang sudah Tuhan siapkan untuk kita pegang dalam hidup kita. Bapakku memelihara. Kepada Allah aku berharap, di darat atau di laut yang gelap, setiap saat waktu penat Bapa Sorgawi memeliharaku. Aku berharap akan Tuhanku. Amin. Di ngadai atau dalam laut mendung, ku tak gentar, ya tak ingkar. Bapa surgawi memeliharaku. Bunga di padang dipeliharanya, luar biasa Tuhan. Burung di langit pun dibimbingnya. Sudah tentu termasukku. Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap akan Tuhanku. Di ngadai atau dalam laut, katakan ku tak gentar karena Ia tak pernah ingkar, Ia tak ingkar. Bapa surgawi memeliharaku. Walaupun jalan kita kadang jadi gelap, namun juru selamat kita tak pernah lelap. Dipimpinnya kita pulang. Bapa Sorgawi memelihara kita semua. Walaupun jalanku jadi gelap, juru selamatku tak pernah lelah. Dipimpinnya, amin, aku pulang. Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap akan Tuhanku. Di ngadai atau dalam laut mendung, ku tak gentar, ya tak ingkar.
surgawi. Aku berharap pada Tuhanku. Aku berharap pada Tuhanku. Di ngadai atau dalam laut mendung. Kita berdoa. Kami aminkan pujian yang baru saja kami naikkan kepada Tuhan. Kami tidak akan gentar karena Tuhan kami tidak pernah ingkar dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau merendahkan hati kami. Mau duduk sejenak mendengarkan Tuhan menyampaikan pesan-pesan-Mu kepada kami. Mari Bapa, sampaikan pesan-Mu dengan bahasa yang sederhana, agar kami boleh mengerti apa maksud Tuhan menempatkan kami di tengah dunia ini. Sehingga hidup yang kami hidupi saat ini adalah hidup yang penuh arti, bukan saja buat diri kami, bukan saja buat keluarga kami, tapi bagi setiap insan bahkan dunia ini di mana Tuhan percayakan kepada kami. Pakai hamba-Mu dengan segala keterbatasannya menjadi corong Allah menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah Tuhan yang berbicara, yang nampak kemuliaan-Mu terpancar, sehingga jemaat yang dikasihi Tuhan semua pulang dengan sukacita, pulang dengan satu kepastian hidup, dan pulang menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Shalom. Iya, puji Tuhan, saya berada di tengah-tengah Bapak Ibu yang saya lihat sangat diberkati Tuhan. Ya, tepuk tangan buat diri Bapak Ibu semua. Saya jadi teringat tahun 99 waktu kami ada di New Zealand, Selandia Baru. Di sana terdampar satu kapal nelayan. Itu dari Tiongkok. Di dalam kapal itu ada kurang lebih 24 kru termasuk nahoda. Mereka ketangkap sama polisi laut New Zealand. Karena konon ceritanya kapal mereka mati di tengah laut, entah benar apa tidak. Tapi mereka sedang mengambil ikan masuk di perairan New Zealand sehingga ditangkap. Jadi mereka diamankan dan tidak boleh pergi kemana-mana dan harus dideportasi. Tapi sebelum deportasi mereka harus mengikuti proses hukum. Kalau kita tahu mereka dari Tiongkok, pasti wajah dan penampilannya kurang lebih sama dengan Bapak Ibu semua. Mereka orang-orang Chinese yang sangat jauh dari Tuhan. Dan hampir tidak mengenal yang namanya Tuhan. Tapi roh nenek moyang, ya. Leluhur, ya. Mereka hanya bisa keluar dari kapal. Sampai di batas radius mungkin 200 meter dari kapal. Waktu itu kami ada di salah satu kapal misi. Saya di kapal misi, kalau Bapak Ibu pernah dengar, Dulos. Bersama kurang lebih 500-an kru dan staf dari berbagai belahan dunia, dari 50 lebih negara ada di dalam. Kami punya misi dan visi yang sama, menjangkau dunia bagi Kristus. Yang saya ingin ceritakan dengan kawan-kawan dari Tiongkok ini, mereka membutuhkan solusi karena mereka hanya kapten yang bisa bahasa Inggris, selainnya pakai bahasa Hokkien kalau tidak salah waktu itu, dan tidak ada yang bisa komunikasi.
Walaupun kami ada 400 di kapal kecuali teman kawan-kawan dari Malaysia. Lalu Tuhan berbicara, mereka butuh teman, butuh sahabat. Itu saja yang Tuhan taruh dalam hati saya waktu itu. Saya mulai, Tuhan, bagaimana mungkin saya bisa komunikasi dengan mereka? Bahasanya dia dengan bahasa saya berbeda. Tuhan kirim seperti Musa, Tuhan kirim juru bicara. Tuhan pakai kawan dari Malaysia untuk menerjemahkan apa yang saya sampaikan waktu itu. Saya memperkenalkan diri kepada mereka seperti hari ini saya memperkenalkan diri buat Bapak Ibu. Nama saya Rasdin Manulang, saya pendeta. Umumnya saya melayani di gereja-gereja Ekumene. Saya sebagai dosen di beberapa sekolah tinggi teologi yang ada di Jakarta dan juga di luar Jakarta. Kebetulan home base kami ada di Kalimantan Tengah, di STT Permata Bangsa Barito. Tapi tugas sehari-hari di samping sebagai dosen adalah seorang penginjil. Di gereja layaknya saya lebih dipanggil pendeta misi. Dulu berjemaat di gereja Kristus Rahmani di Kelapa Gading. 99% sama Chinese semua jemaatnya. Jadi saya kurang lebih di sana cukup lama melayani. Jadi saya sedang bernostalgia saat ini setelah sekian lama ada di mana-mana kumpul kembali dengan Bapak. Seperti melihat Bapak Ibu yang pernah begitu setia mendoakan saya mengutus ke berbagai tempat untuk menjangkau dunia. Saya bersama istri tercinta ada di tengah-tengah Bapak Ibu. Silakan berdiri. Ya, istri yang setia selalu mendampingi pelayanan suaminya. Sengaja saya bawa Bapak Ibu supaya dia tahu apa yang saya kerjakan. Sehingga dia nggak protes kalau saya pulang terlambat. Nggak protes kalau contohnya apa yang saya kerjakan dia tahu. Gitu. Kalau saya salah khotbah pun nanti dia yang menjadi apanya. Tadi ngomong gini loh. Iya, kami dikaruniai Tuhan sama anak ada tiga-tiganya cowok semua. Saat ini sedang mengabdi di BIN, Badan Intelijen yang paling besar. Yang kedua sedang SMK dan yang terakhir di SMP. Mereka semua melayani Tuhan. Ada yang jadi pemain musik, ada yang di keyboard, ada yang drum, dan semua mereka punya talenta. Dan itu otodidak, dan mereka tidak masuk les, hanya oleh pertolongan Tuhan. Kami melayani bersama dan tinggal di daerah Cilangkap, Jakarta Timur. Saat ini bergeser sedikit di pinggiran Jakarta Timurnya, Cilangkapnya, karena ada satu kelompok komunitas yang sedang Tuhan tunjukkan kepada kami membutuhkan lawatan Tuhan, keselamatan buat mereka di daerah Pondok Rangon, persis di pinggir kuburan Pondok Rangon. Mereka menuju, orang-orang ini sedang menuju ke liang lahat, menuju kebinasaan. Tuhan mengirim kami ke sana dan tadi malam kami meresmikan tempat pelayanan yang baru itu. Saya undang hambanya tadi malam tapi kemarin beliau berhalangan. Sekaligus ada 3 tempat kami persiapkan buat Tuhan. Berkat Tuhan untuk menjangkau daerah itu bagi Kristus. Bapak Ibu tidak berpanjang lebar. Saya ingin memperkenalkan nanti kita kalau ada waktu kita bisa bercerita panjang. Yang menjadi perenungan buat kita hari ini Bapak Ibu. Saya mau ambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-7 dan ke-8 atau kita sebaiknya kita baca dari boleh di screen ditampilkan. Kisah Para Rasul 1 mulai dari 6, 7, 8. Saya baca buat kita Bapak Ibu. Di bawah judul Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya.
Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu dikasih Tuhan, setiap orang pada mulanya, tadi Bapak kita yang terus mengatakan, waktu Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan manusia itu serupa, segambar dengan Allah. Kalau saya mau tanya Bapak Ibu, adakah yang jelek di dunia ini? Kalau Bapak Ibu mengatakan ada, berarti Allah itu jelek. Lalu gambaran kita tentang Allah itu seperti apa? Pasti ganteng. Pasti dia badannya meyakinkan. Berarti kalau Allah yang ada di dalam bayangan kita, image kita itu Allah yang hebat, super hebat. Maka kalau kita adalah serupa dan segambar, serupa dalam karakternya, segambar dalam formnya, bentuknya, berarti kita ini orang, wow, memang sangat spesial banget Pak. Benar. Dan manusia yang sangat spesial ini diperuntukkan Tuhan untuk satu tugas yang sangat-sangat baik sekali. Yaitu penuhilah bumi, taklukkan dan kuasai. Panggilan Tuhan kepada setiap manusia pada saat diciptakan adalah untuk menata layani dunia. Kalau dibicara menata layani, pasti menata, ditata. Yang belum tertata, ditata dirapikan sebaik mungkin. Yang sudah tertata, tetap dijaga, dilestarikan. Itulah fungsi, tugas, mandat yang diberikan kepada manusia untuk bisa jadi berkat sebenarnya buat dunia yang diciptakan oleh Tuhan. Apalagi setelah manusia jatuh dalam dosa. Dunia ini ada di bawah kutuk, ancur-ancuran. Maka tugasnya kita di sini punya peran yang luar biasa untuk kembali merestorasi apa yang Tuhan sudah pernah ciptakan dengan sangat baik. Nah, kehancuran pada saat manusia jatuh dalam dosa itulah yang membawa manusia saat ini banyak hidup di dalam kecemasan, dalam ketidakpastian. Dan setiap orang merindukan bagaimana kehidupan yang namanya freely, bebas. Setiap orang tidak ingin ada di bawah tekanan. Amin. Setiap orang tidak mau hidupnya menderita. Ada yang mau hidupnya menderita? Saya yakin tidak ada yang mau hidupnya menderita. Semua mau sukses, bahagia. Ibarat seorang yang sakit, dia ingin cepat-cepat pulih dari sakitnya. Ibarat satu negara yang terjajah ingin cepat-cepat merdeka dari penjajahan itu. Itulah yang terjadi pada zamannya waktu itu, zaman kerajaan Romawi. Israel berada di bawah penjajahan Romawi. Lalu murid-murid Yesus, pengikut Yesus waktu itu bertanya kepada Yesus, "Guru, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel?" Mereka mau bebas dari intimidasi kerajaan Romawi saat itu. Lalu Yesus bilang begini, mengenai masa dan waktu, you gak perlu atur, gak perlu tahu. Karena aku udah punya ketetapan sendiri. Itu kan dibilang tadi ayat 7. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya. Kenapa disebut masa dan waktu? Karena Israel pada saat itu, murid waktu itu minta, Tuhan pada hari ini, pada masa ini, maukah engkau memulihkan? Masa ini loh, secara instan. Hanya mie instan yang bisa ambil air panas, langsung masukkan di mie-nya, langsung dalam waktu hitungan 5 menit kita makan. Instan. Gak perlu proses panjang lebar, iris bawang, bikin cabai, ulek lagi, campur lagi saus segala macam baru makan. Enggak. Ini murid-murid mau cepat-cepat selesai tuntas dengan Yesus. Tapi Yesus bilang enggak.
ada proses. Dan ada hal yang harus kalian perhatikan dalam hal ini untuk bisa bebas. Yang mau memulihkan Israel bukan aku, kata Yesus. Tapi you sendiri yang menyelesaikan. Ingat waktu Yesus dengan murid-murid pergi ke alam terbuka lalu melayani. 3 hari 3 malam mereka di situ, lalu murid-murid bilang, "Guru, ini orang semua sudah pada kelaparan. Apakah kami perlu suruh mereka makan, cari makan di situ, di restoran di pinggir-pinggir sana?" Yesus bilang, "Enggak, kamu harus kasih dia makan." Ternyata untuk memulihkan keadaan orang lain itu dimulai dari diri kita, bukan dari orang lain. Ayat 8 katakan begini, "Tetapi kamu akan menerima kuasa." Kamu mampu memulihkan kuasa di sini, power, menyelesaikan persoalanmu jika, ini satu hal. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat 7 ini tadi mengatakan, memberitahukan kepada kita ketetapan Tuhan itu yang paling utama. Langkah-langkah untuk bisa mengubah suatu keadaan itu enggak bisa kita atur sendiri. Kita mau atur suami kita supaya berubah enggak? Kecuali suami itu sendiri mau berubah. Kita mau istri kita mau berubah, enggak akan bisa kita ubah dia sesuai dengan maunya kita. Kecuali dia sendiri mau berubah. Atau kita mengubah pola pikir kita tentang istri yang model itu. Kok saya dapat istri yang model begini ya? Aduh, padahal di sana, waduh bisa rapi, waduh berdandan dengan baik, kemana-mana nggak memalukan, segala macam gitu. Ya itu istri yang model begitu. Anda sudah memilih dia, terima dia apa adanya. Kita yang berubah mindset. Nah di sini Tuhan sedang memberitakan sesuatu. Kamu akan bisa mengerjakan sendiri kalau ada power yang bukan dari dirimu, bukan dari dunia, ada dalam hidupmu. Dikatakan kuasa Roh Kudus. Saya yakin bahwa kita tidak asing dengan Roh Kudus. Walaupun mungkin kita tidak seperti gereja-gereja karismatik lain dengan angkat tangan, rentangkan tangan, turun tangan, lalu dengan bahasa yang spektakuler yang lain. Tapi itu juga gak salah. Tapi tetap kuasa Roh Kudus yang kita imani dan aminkan itu sama dengan yang mereka imani. Dengan lompat ataupun dengan duduk, kita dengan yang adem ayem. Tapi kuasa Roh Kudus ini bisa bermanifestasi untuk bisa mengubah satu keadaan. Di dalam keluarga, tetangga, lingkungan, bahkan bangsa atau negara. Lalu waktu ditanya Bapak Gembala kita, apa temanya gitu ya Pak ya? Apa temanya Pak yang ingin disampaikan supaya nanti dibuat di brosur gitu kan. Lalu saya bilang, kita diutus menjadi saksi Kristus. Diutus menjadi saksi Kristus. Ini yang menjadi tema sentral dalam beberapa bulan ini atau udah 1-2 bulan ini dalam hidup saya. Kita udah biasa mendengar amanat agung. Apalagi saya dengar gereja ini adalah gereja misi yang mendukung pekerjaan Tuhan. Bahkan saat ini sedang ke Bali ya, menjajaki untuk membantu masyarakat di sana. Bagaimana mereka nantinya bisa mengenal Kristus lewat salah satu pelayanan kasih, pelayanan sosial. Itu sangat bagus. Inilah tugas kami memang di setiap negara. Kalau saya kebetulan memang pernah mengunjungi, belum banyak, baru sekitar 27 negara. Saya tadi bangga waktu dengar Pak, besok ya Pak ya, mau berangkat ya Pak. Saya membayangkan bagaimana mereka menunggu kita. Seperti tadi kawan-kawan yang dari Tiongkok itu. Mereka butuh teman. Walaupun kelihatannya mereka sudah cukup dengan hidup mereka, tapi sebenarnya mereka butuh teman. Mereka lonely.
Kita perlu memperkenalkan bahwa kita adalah sahabat buat mereka. Bahkan kita harus kenalkan sahabat kita yang sejati itu. Itu temanya waktu itu. Aku punya sahabat, dia juga mau bersahabat dengan kalian. Kalian mau ingin pulang dari sini? Saya ceritakan awal hidup saya yang dulu juga orang yang pernah menuju kebinasaan atau tidak tahu mau kemana. Singkat cerita, mereka semua mau dengar cerita tentang Yesus, sahabat yang baik. Tapi saya juga sedang pikir-pikir juga takut waktu itu. Jangan-jangan nanti setelah saya cerita tentang sahabat yang baik yang bisa melepaskan mereka, ternyata mereka nggak dilepaskan. Tapi benar, oleh anugerah Tuhan, mereka duluan berangkat dari kami. Langsung datang itu. 23 orang menyerahkan diri kepada Kristus waktu itu. Terima Yesus. Tinggal kapten yang tidak. Tapi mereka pegang Alkitab. Saya rindu di Bali juga besok akan mengalami hal yang sama. Kami melihat bagaimana di Myanmar juga waktu itu. Bagaimana juga banyak sekali orang datang mencari teman. Dimulai dari kita, nanti sampai mengenal Kristus. Di Yaman, banyak sekali waktu itu yang antusias. Memang di belakang kami setelah kami berangkat, ada banyak suster perawat yang notabene mereka sebagai tent maker, misionaris melalui sebagai perawat, suster sebagai dokter. Mereka memang banyak waktu itu yang harus dipotong tangan, ada yang harus mati. Tadi saya bangga sekali, bangga. Saya sepertinya jadi semakin muda lagi. Memang masih muda Bapak. Masih muda. Saya terjun di kurang lebih 32 tahun yang lalu. Mulai terjun di dunia misi. Mungkin karena itulah menikmati saat ini sehingga wajahnya tetap baby face ya Pak ya. Iya. Tuhan senang memakai Bapak Ibu Saudara dan saya saat ini untuk menjadi saksinya, menceritakan dia. Temanya diutus menjadi saksi Kristus. Saksi itu adalah seorang yang melihat, merasakan, mengetahui sesuatu peristiwa dan dia harus mengatakan itu, membukakan itu kepada setiap orang, termasuk kalau itu di pengadilan. Bapak Ibu adalah saksi hidup tentang kebaikan Tuhan. Katakan amin. Tapi kalau Bapak Ibu tidak pernah menceritakan itu kepada orang lain, Bapak Ibu kan saksi. Padahal tugas utama kita dipanggil itu tadi untuk mengubah sesuatu, menceritakan satu perubahan. Ada 3 tugas gereja Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti ingat. Kita ini yang masih dari khususnya yang di bawah pengajaran Pendeta Dr. Stephen Tong pasti tahu persis. Apa itu? Marturia, koinonia, diakonia. Sekarang saya sedang bercerita tentang marturia. Marturia itu adalah kesaksian. Marturia itu adalah bagaimana seseorang menyatakan imannya kepada orang lain. Tentang keselamatan, kebaikan Tuhan kepada orang lain. Sementara koinonia itu adalah bagaimana orang-orang yang sudah mendengar kabar baik itu harus ngumpul, membangun persekutuan, beribadah bersama. Seperti Bapak Ibu Saudara hari ini. Dan diakonia itu bagaimana besok Bapak Ibu harus meninjau survei Bali untuk melakukan satu pelayanan kasih. Diakonia membantu mereka khusus untuk air minum ya Pak. Barangkali yang lain. Bahkan ada saudara satu hamba Tuhan pendeta sekarang berangkat ke Makassar, pendeta Benyamin. Saya dengar Bapak Ibu juga mengirimkan sesuatu mendukung beliau. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Tuhan berkati terus gereja ini. Yang menjadi perenungan buat kita saat ini Bapak Ibu. Kadang ini menjadi tidak terpikirkan oleh gereja Tuhan. Sebenarnya kalau Rick Warren pernah bertanya dalam bukunya, buku yang hidup digerakkan oleh tujuan ya, The Purpose of Life ya, The Driven Life ya.
Untuk apa aku ada di dunia ini? Pernahkah Bapak Ibu berpikir secara pribadi? Untuk apa aku ada di dunia ini? Bapak Ibu, siapa yang di antara kita yang sering memikirkan itu? Atau pernah memikirkan paling tidak? Ada? Untuk apa aku ada di dunia ini? Ini yang sering terabaikan. Pertanyaan itu mestinya ini menjadi daily question. Pertanyaan harian. Sehingga kalau kita tahu untuk apa aku ada di Gereja Kristus Batu Hidup. Untuk apa aku tinggal di lingkungan tempat tinggalku saat ini. Untuk apa aku ada di tempat pekerjaanku hari ini. Pasti kita tahu apa tujuan Tuhan dalam hidup kita. Maka Kolose 3:23 menjadi nyata. Setiap apapun yang kita kerjakan, kerjakan dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Waktu nyuci, kita pikirkan yang kita cuci bukan melayani suami, tapi melayani yang terbaik untuk Tuhan, supaya suami bisa bekerja dengan sangat baik. Tidak perlu ada sungguh-sungguh, tidak perlu ada rengek-rengek terhadap klien, terhadap semua konsumen-konsumen kita. Kenapa? Karena setiap hari aku ingin menyenangkan hati Tuhan dan membawa dia mengenal dia, datang kepada Tuhan. Saya mengenal satu keluarga dulu di Sunter. Dan sampai hari ini apa yang pernah Tuhan lakukan buat keluarga ini, dan dari keluarga ini jadi berkat bagi banyak orang. Itu dengan satu proses filtrasi air minum. Keluarga ini keluarga masih Buddhis. Tapi bapak ini dia sudah Kristen. Rindu sekali supaya keluarganya, istrinya, bahkan mertua semua mengenal Kristus. Lalu suatu saat dalam perkenalan kami, waktu saya kunjungan sekali seminggu, akhirnya keluarga ini semua mulai disapa Tuhan. Terima Yesus. Keluarga, baik istri, mertua, dan komunitasnya, mereka akhirnya dibaptis semua. Suatu hari bapak ini datang. Pak, aku ingin jadi saluran berkat. Apa yang bisa lakukan? Saya bilang, Pak, di lingkungan kami tinggal, itu airnya sangat kotor, gak bisa dikonsumsi. Jangan konsumsi, untuk nyuci pun airnya kuning. Lalu bapak ini merakit air minum yang kita kenal saat ini reverse osmosis, air oksi. Lalu dikirimlah itu ke tempat kami. Waktu itu saya masih di puncak. Pak Pendeta, saya mau kirim. Bapak ada di mana? Saya di puncak. Saya mau kirim sesuatu. Apa itu? Saringan air. Oh boleh langsung Pak, kalau gitu. Nanti saya turun jam 5. Dia kirim. Saya pikir mesinnya yang kecil, untuk paling 10 galon gitu. Ternyata dikirim yang 300 galon per hari. Saya bilang, Pak, Bapak salah kirim kali ini. Bukan ke rumah saya ini. Dia bilang, iya, ini yang tidak salah kirim Pak. Enggak, itu betul Pak Pendeta. Itu suatu saat sangat berguna buat Bapak. Saya nggak bisa memberi Bapak uang setiap bulan, setiap minggu. Tapi ini yang Tuhan taruh di hati saya. Sampai hari ini 17 tahun Bapak Ibu. Air ini menjadi air kehidupan, jadi jembatan kami menjangkau lingkungan, bisa bicara tentang Tuhan Yesus kepada lingkungan yang notabene hijau. Dan masih hidup sampai saat ini. Air kehidupan itu sendiri. Sementara yang memberi pada masa Covid kemarin sudah dipanggil Tuhan. Dan di masa Covid itu benar-benar di situ saya ingat yang dia katakan. Suatu saat ini sangat berdampak positif buat pelayanan Bapak. Di saat kami tidak lagi disponsori oleh mitra-mitra kami. Benar, mesin air itulah yang mensupport kami di dalam kesulitan menjangkau jiwa-jiwa sampai ke Banten. Bapak Ibu, untuk apa Bapak Ibu ada di dunia ini? Untuk apa saya ada di dunia ini? Ternyata Tuhan menempatkan kita di sini bukan hanya salah tempatkan, salah kirim, bukan. Bukan kebetulan. Tadi di awal saya katakan bahwa Tuhan menempatkan Bapak Ibu Saudara dan saya di dunia ini untuk menata layani dunia ini bagi Kristus. Kalau dikatakan menata layani, dimanapun Bapak Ibu Saudara dan saya berada, maka disitulah hidup kita membawa sesuatu keteraturan hidup, keharmonisan hidup, kebahagiaan di tengah keluarga,
kita membawa sukacita, damai sejahtera. Di tengah lingkungan pekerjaan kita membawa sukacita, damai sejahtera. Di tengah-tengah gereja kehadiran kita menjadi kebanggaan. Waduh, setiap orang melihat kita datang, wow, hidup suasana ini. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita datang, tiba-tiba kita baru datang, masih jauh-jauh, ayo dia sudah datang, kabur orang-orang. Betapa sedihnya hidup kita ini. Kehadiran kita harus menjadi saksi. Saksi tadi saya katakan pembawa kabar baik, kabar sukacita tentang pengharapan, kasih, dan juga keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Lalu siapa yang menempatkan kita? Sudah pasti Allah sendiri, bukan yang lain. Saya biasanya kalau bagi mereka yang mungkin jarang mendengar firman, pasti saya bilang, siapa yang mengutus saudara? Siapa yang menempatkan? Saya mungkin seperti bicara dengan konteks mereka. Tapi Bapak Ibu bukan lagi anak kemarin. Bapak Ibu adalah orang-orang yang sangat. Saya bisa merasakan dan melihat bagaimana Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Bagaimana sedikit bercerita tentang Bapak Ibu, tentang hati Bapak Ibu di dalam memberi dan hatinya di dalam bermisi. Itulah sukacita seperti Paulus katakan kepada jemaat di Korintus, di Efesus, di Kolose. Hatiku selalu bersukacita setiap mengingat kamu dan mengingat setiap pemberianmu, bahwa kalian tidak lagi seperti apa? Anak-anak kecil. Tapi di dalam 7 jemaat berikut, akhirnya Tuhan ada komentar, kecuali Philadelphia ya. Bapak Ibu, Tuhan yang mengutus kita. Kita diutus kepada siapa menjadi saksi? Ada gereja yang tiap hari Minggu ada ruang kesaksian. Pasti Bapak Ibu pernah menyaksikan itu kan? Di gereja ada ruang kesaksiannya. Kesaksian itu betul, itu memberikan satu semangat spirit, menguatkan yang kita jemaat itu. Tapi mestinya kita menjadi saksi seperti namanya bukan gereja lagi. Tapi bukan di gereja maksud saya, tapi menjadi gereja yang sesungguhnya. Gereja itu eklesia. Eklesia X. Kita adalah orang-orang yang dipanggil keluar untuk membawa masuk kaleo, membawa masuk orang-orang ke dalam persekutuan kita di dalam Tuhan. Jadi bukan keluar dari gereja untuk main happy-happy di luar, lalu nanti ketika di gereja haleluya, ketika di luar sana sudah lupakan semua itu, nikmati duniamu. Bukan. Justru kita belajar di gereja, prakteknya di luar, bawa lagi ke gereja. Pergi lagi keluar, kumpulkan. Nanti gereja kita bukan cuma hanya ini ruang ibadahnya. Amin. Pak, aku gak bikin sinode baru Pak. Oke, mereknya boleh yang lain Pak. Saya punya visi yang sama Pak. Di setiap saya pergi ke satu tempat, saya tidak pernah mendirikan merek baru. Karena kalau sudah ada gereja Pak di situ, justru jiwa-jiwa itu harus didorong masuk ke tempat itu. Tuhan memanggil kita keluar untuk membawa masuk orang-orang datang ke persekutuan kita. Kita diutus kepada mereka. Dimulai dari mana? Tadi katakan dari Yerusalem. Seringkali ini terjemahkan Yerusalem itu adalah orang komunitas kita sendiri, keluarga kita sendiri. Yudea adalah tetangga kita. Ini sebenarnya satu gambaran bahwa kita mulai dari yang paling dekat dengan diri kita dulu. Siapa itu? Istri. Bapak Ibu pernah berpikir bagaimana supaya jadi berkat buat istri? Senangkan dia. Walaupun kadang istri buat jengkel tadi Pak. Kadang kita bikin kesal Tuhan ya. Tapi kadang kita ucapkan, kadang juga diam-diam gitu Pak. Tapi tetaplah berjuang, memberikan yang terbaik walaupun penuh dengan perjuangan, proses. Termasuk untuk istri, termasuk untuk suami yang mungkin pulang gak pernah perhatikan kaos kakinya. Apalagi anak-anak. Karena kita terhadap anak, kita harus mempertontonkan setiap hari kebaikan, kejujuran, sifat karakter Kristus. Karena kita saksinya, kita representasinya Tuhan di dalam keluarga. Katakan amin. Ini yang harus kita bukakan setiap hari. Jangan pertontonkan
Hal-hal yang membuat anak kita menjerumus justru jauh dari Tuhan, keluar dari Tuhan, bukan masuk kepada Tuhan. Lalu, apa yang harus kita miliki supaya kita bisa membawa sekeliling kita datang kepada Tuhan? Kita semua sudah lahir baru, amin. Waktu kita terima Yesus, maka Yesusnya tinggal di mana? Ada di dalam hati, amin. Dan ketika Yesus dalam hidup kita, berarti Yesus Kristus yang diwakili Roh Kudus, berarti Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita, amin. Dan ketika Roh Kudus sudah dalam hidup kita, kemanapun kita pergi, Roh Kudus keluar masuk enggak Bapak Ibu? Ada selalu setia di situ. Masuk kamar mandi pun Roh Kudus mengamatin kita. Masuk ke diskotik pun Roh Kudus ada melihat kita. Ke pasar pun kemanapun kita diawasi. Ibarat CCTV oleh Roh Kudus. Nah, kalau kita ingin membawa sesuatu yang fenomenal, maka buatlah Roh Kudus itu bukan lagi Roh Kudus kecil. Tapi Roh Kudus yang kita katakan memenuhi hidup kita, artinya ibarat kalau ada air dalam gelas. Gelas ini adalah kita. Kalau ingin dipenuhi Roh Kudus, kita masuk kepada Roh Kudus masuk kita gelas kecil ini masuk, ibaratkan di dalam ember besar. Di situ kita yang besar ini diibaratkan Tuhan. Disinilah kita menjadi satu dengan Tuhan. Dan pada saat itu bukan kuasa kita yang sedang bekerja, tapi sebenarnya kuasa Tuhan yang powerful itu, yang superior itu akan membuat satu perubahan yang mau hancurkan kita bertobat seketika. Orang-orang yang benci dengan kita akan berbalik mengasihi kita. Cepat atau lambat Tuhan akan berperkara dengan mereka. Janji Tuhan buat Abraham itu, Bapak orang beriman, Bapak Ibu Saudara dan saya, itu turun sampai Bapak Ibu, sampai hari ini kepada kita sekalian. Katakan amin. Orang yang memberkati engkau akan kuberkati, orang yang mengutuk engkau akan kukutuki. Apakah pernah berubah itu? Enggak. Kita ini orang beriman. Berkat Tuhan itu ada pada Bapak Ibu Saudara dan saya. Itu juga yang memampukan sampai hari ini boleh berdiri di depan Bapak Ibu dan bisa ada di depan yang lain. Bapak Ibu, kita dipanggil menjadi saksi. Maka saksikanlah yang baik. Saksikanlah Yesus, kabar baik itu. Keluarga, ke tetangga. Sapa mereka setiap hari, tetangga itu. Walaupun kita di komplek eksklusif, berupayalah paling tidak menyapa mereka, walaupun tidak bertegur sapa, paling tidak angkat tangan. Itu satu powerful kesaksian tanpa kata. Senyum, gak rugi, gak bayar mahal senyum. Apalagi ada waktu bisa bicara. Gitu. Ini strategi misi yang sedang saya kerjakan hampir di setiap tempat dan itu powerful Bapak Ibu. Belum bicara, baru senyum-senyum. Artinya apa? Kita ini gak menakutkan kan? Oleh karena itu Bapak Ibu, saya ingin kasih sebagai ayat terakhir buat kita. 1 Petrus 2 ayat 9-10. Saya akan akhiri dengan ayat ini. Supaya kita menghargai apa yang Tuhan berikan buat kita. 1 Petrus 2 ayat 9-10. Sudah ada di screen? Belum ya. Saya baca buat kita Bapak Ibu ya. 1 Petrus 2 ayat 9-10. Siapa kita sebenarnya? Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Bapak Ibu hidup hari ini oleh anugerah Tuhan. Dari anugerah ke anugerah dan anugerah itu masih terus
Dari kekal sampai kekal itu menjadi bagian Bapak Ibu. Ketika kita mendeklarasikan hidup, tanda tangan kontrak dengan Tuhan, aku pengikut Kristus. Katakan amin. Kita ini bangsa pilihan, bukan asal kumpul-kumpul, enggak. Spesial, difilter Bapak Ibu. Bukan karena kegantengan, kehebatan, pangkat segala macam kita ada di sini, bukan. Ini hak vetonya Tuhan. Bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Dia yang memilih kita. Jadi, hargai pilihan. Dikatakan situ imamat yang rajani. Kita keluarga imam, tunjukkan kesalehan. Kita keluarga rajani, raja, berwibawa, tunjukkan wibawa anak-anak Tuhan. Kita boleh iya, enggak, tapi sebenarnya wibawanya tetap, pengaruhnya nggak boleh luntur dari Bapak Ibu. Kita boleh saja tidak di dalam struktur kepengurusan. Karena kepemimpinan itu bukan power, bukan kuasa, tapi pengaruh. Bagaimana kita tetap bisa menggarami orang lain, itu pengaruh. Garam tidak kelihatan, tapi rasanya boleh dirasakan. Oleh karena itu Bapak Ibu, dipanggil keluar untuk menjadi berkat, menyaksikan kebaikan Tuhan yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar. Inilah yang harus kita saksikan tiap hari kepada siapapun, penjual siomay, tukang bakso, ataupun yang ada di pinggir-pinggir jalan. Satu polisi di Kalimantan Timur, saya ini keluar dari hutan Kalimantan Timur. Dia bilang begini, Bung, kenapa Bung jauh-jauh ke Balikpapan? Saya waktu itu di Kota Gas, minyak. Bekerja dulu di Pertamina tahun. Ada kurang lebih sekitar hampir belasan tahun. Sambil bekerja di Pertamina, lalu pergi ke pedalaman mencari jiwa. Tapi sebelum saya mencari jiwa ke pedalaman, dekat dengan kota Bontang, dia bilang, saya waktu suka ke Balikpapan, ke daerah lain. Kenapa Bung pergi jauh-jauh ke sana? Sementara di sini banyak yang membutuhkan jiwa, membutuhkan keselamatan. Si bapak ini, Bapak Dayak yang melihat jiwa itu, membukakan mata saya. Tunjukkan di mana, Om. Lalu kami pergi ke situ. Betul, belum pakai baju. Tinggal di hutan nomaden berpindah-pindah. Masih menyembah buaya, ikan. Dan akhirnya satu komunitas yang berpindah-pindah ini mendengarkan Injil. Ketika kepala sukunya bertobat, semua rakyatnya ikut dibaptis waktu itu. Waktu itu saya gali satu kolam sungai kecil, lalu saya besarin. Saya belum punya wewenang untuk baptis waktu itu. Maka saya undanglah pendeta dari Gereja Kristen Evangelis Kalimantan Timur untuk membaptis mereka. Kita nggak perlu pikirkan terlalu jauh-jauh kemana-mana, mau ke ujung bumi yang lain. Tapi mulailah dari yang paling dekat untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Amin. Jadilah saksi Kristus, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara. Tapi Roh Kudus, ini ruangan bagi Tuhan berbicara kepada kami terus. Sehingga setiap hari yang kami jalani, kami ingat siapa kami. Tuhan memilih kami secara khusus untuk satu pekerjaan yang khusus, memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar kepada orang-orang khusus yang Tuhan percayakan pada kami. Yang menurut kami kadang itu bukan spesial, tapi ternyata buat Tuhan mereka berharga. Harus diberitakan, harus menyampaikan pesan Tuhan. Pakai kami, kuatkan kami Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus, agar dimanapun kami berada, kami boleh menyatakan kasih, kuasa, keselamatan dari Tuhan Yesus. Sehingga banyak jiwa datang memuji menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk pelayanan firman Tuhan yang diberitakan. Kiranya kita semua boleh belajar ya.
Tiap hari merenung, apa sih tujuan hidup kita? Bertanya-tanya, kenapa saya ada di sini? Kenapa saya ada di keluarga ini? Ya, jadi penginjilan nggak jauh-jauh, mulai dari keluarga, mulai dari teman kerja, mulai ketika kita turun makan, bagaimana kita ambil makanan, gimana kita menyapa kiri dan kanan, kita mulai dari sana, jangan jauh-jauh gitu ya. Terus kemarin penjaringan dekat juga, yang kolong jembatan nggak jauh-jauh, ya. Mari kita terus belajar, mempertanyakan Tuhan saya ngapain? Tuhan nggak mungkin ciptain kita untuk hal yang hilang gitu ya, just for something. Yuk kita mau memberikan persembahan, kita mau ucap syukur setiap anugerah Tuhan. Kita naikkan suatu pujian tak kulupakan. Ya karena Tuhan berkata, kau tidak akan aku lupakan. Maksudnya kita nggak akan pernah dilupakan Tuhan gitu ya. Tuhan memimpin kita, Tuhan membimbing kita semua. Kita naikkan pujian ini atau persembahan boleh dijalankan ataupun melalui barcode dipersilakan. Janji yang manis. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakin, mari kita berdiri bersama-sama. Dengan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia Tuhan penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh, amin. Dan bila pintu surga dibukakan, selesailah sudah susah dan lelah. Dan bila pintu surga dibukakan, selesailah sudah susah dan lelah. Kan ku dengarlah suara mengatakan, mari masuklah. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Sungguh puji Tuhan, janji Tuhan luar biasa. Kita berdoa bersama-sama. Kami berterima kasih ya Tuhan bahwa Engkau tidak akan melupakan kami. Yang berterima kasih karena Engkau akan terus memimpin kami. Yang berterima kasih Kau terus membimbing kami. Yang berterima kasih Kau terus menegur kami atas keberdosaan kami. Kami berterima kasih Engkau terus Tuhan dengan belas kasihan Tuhan boleh mengampuni dosa pelanggaran kami. Kami berterima kasih untuk firman Tuhan. Engkau terus boleh mengingatkan kami, menegur kami. Kami boleh mengingat kenapa kami hadir di dunia ini. Kenapa kami hadir di gereja ini. Kenapa kami hadir dalam keluarga ini. Kami mengapa hadir dalam pekerja, dalam usaha, di dalam kota Jakarta, dalam negara Indonesia ini. Sungguh Tuhan tolong kami. Ajar kami melalui firman Tuhan yang Tuhan ajarkan setiap hari melalui saat teduh dan melalui doa kami. Bapak kami berdoa ketika kami mengumpulkan persembahan. Biarlah Allah yang boleh memakai semua ini untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami. Biarlah hati yang takut akan Tuhan. Hati yang gentar, hati yang mencintai Tuhan. Kau berikan bagi para pengurus untuk memakai uang ini untuk pekerjaan Tuhan yang lebih besar. Terpujilah Engkau Allah, ajar kami untuk terus memberikan hidup kami kepada Tuhan. Taat dan percaya pada pimpinan Tuhan. Demi Kristus Yesus yang hidup kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Silakan dulu kembali. Kita masuk dalam warta gereja ya. Kita terus diteriak-teriakan untuk ikut dalam berdoa bersama-sama. Enggak untuk doa dulu pribadi, doa untuk doa syafaat dalam waktu doa hari Rabu jam 7 sampai jam 8. Kemudian untuk kelas PA pemenang kita oleh Ibu Inawati Teddy setiap Kamis pukul 8. Ya, jadi di sini juga kita boleh bertanya-tanya untuk segala macam pertanyaan kita yang sering kita bingung gitu ya, enggak hanya dalam PA. Jadi silakan hadir ya. Kemudian puji Tuhan kelas bimbingan belajar di penjaringan sudah mulai berjalan untuk playgroup kelas 3 SD ya. Saat ini mereka memerlukan buku-buku pelajaran SD SMP yang layak pakai dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Yang sudah ada silakan dikumpulkan dalam gereja ini kepada Martin ataupun Nita ya untuk kita
kumpulkan selambat-lambatnya hari Senin tanggal 31 Juli akhir bulan ini ya. Kemudian minggu depan untuk semua orang tua dan guru sekolah minggu akan bertemu. Ya ini sesi Parents Teacher Conference kalau di sekolah gitu. Jadi pertemuan orang tua murid dengan guru-guru ya. Minggu depan setelah kita makan siang ya di ruang remaja lantai 2. Terima kasih terus mendukung dalam doa pelancaran pelayanan di Bali yang berangkat 24 sampai 28 nanti. Kiranya seperti tadi kita berdoa, kiranya penduduk sekitar diberkati dan kiranya nama Tuhan dimuliakan. Ya, untuk pelayanan konsumsi ya silakan terus hubungin Acu bila ada yang mau konsumsi ya. 2 minggu terakhir belum ada yang mau nih ya. Minggu depan kiranya digerakkan untuk mau ya. Silakan. Kemudian teruslah dukung pelayanan gereja kita melalui yang 62 dan operasional dan 22 untuk misi dan diakonia. Saudara yang terkasih, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita ingat kembali kenapa kita datang pada hari ini. Mari kita belajar dari Kristus yang sudah mati sekali cukup. Tidak perlu mati berkali-kali untuk kita. Ya, Golgota itu cukup untuk memberi kekuatan, memberi pengampunan, memberi kita terus jalan hidup sampai nanti kita ketemu dengan sorga. Ya, kita naikkan untuk pujian di Bukit Golgota. Saya men-sharingkan sebuah cerita seorang bernama Daniel Purba. Ya, dia ini seorang senior vice president di Pertamina. Dia sudah pensiun di bulan April kemarin atau bulan Mei kemarin. Dia cerita bahwa selama 30 tahun dia di Pertamina gitu kan ya. 30 tahun itu berarti melewati berapa presiden ya. Dari zaman Soeharto 30 tahun itu berapa presiden, beberapa menteri. Ya biasa kalau setiap presiden ganti, apalagi menteri ganti, kebijakan ganti. Gitu. Dan di dalam BUMN tersebut office politik dan power play begitu kuat. Ya bagaimana dia mempertahankan iman percaya pada Tuhan. Bagaimana dia mengingat Kristus yang mati Golgota dalam kehidupan dia sehari-hari dalam pelayanan tersebut. Banyak banget konflik dan akhirnya demi mempertahankan iman dia. Pernah 2 tahun dia dalam kondisi non-job. Tetap jadi karyawan Pertamina tapi dia non-job. Non-job itu artinya apa? Tidak ada uang jabatan, tunjangan lala-lala. Hanya ada gaji pokok biasa, sangat kecil. Kerjanya apa? Jadi ya mau gak mau dia terus mempertahankan iman dia, tidak mau kompromi. Dia dikondisikan untuk akhirnya non-job. Padahal posisi tinggi banget. Tapi akhirnya dia memenangkan pertarungan tersebut sampai dia pensiun dengan nama Kristus yang diharumkan. Mari saudara terkasih, kita keluar dari ibadah ini jadi saksi Kristus dari lingkungan yang circle paling kecil, atau Tuhan panggil kita untuk circle yang paling besar. Let thy will be done gitu ya. Mari kita berdiri sama-sama kita lagu ini di Bukit Golgota. Nampaklah salibmu. Yesus anak Allah meninggalkan surga, mati bagi kita yang berdosa. Mari kita tinggalkan salibnya sampai bertemu dengan Bapa. Dan kita dengar katanya, hai engkau hamba yang setia, salibmu Tuhan ganti dengan mahkota. Di Bukit Golgota nampaklah salibmu, matahari bersuramlah. Yesus anak Allah, Yesus anak Allah meninggalkan mati bagiku, mati bagiku yang berdosa. Maka ku tinggikan, maka ku tinggikan salibnya sampai bertemu dengan Bapa. Dengar katanya, hamba setia, salibku ganti nama kota. Meski manusia menghina salibnya, meski manusia menghina salibnya, namun
Amin. Terima kasih Tuhan. Hatiku sungguh keras, makin tak bergeraklah, hanya kasih-Nya menghancurkan, maka ku tinggikan salib-Nya sampai bertemu dengan Bapa. Dengar katanya hamba setia, salibku ganti mahkota. Saat ini salib di Golgota sudah nggak ada, namun jasanya tetap ada. Selamatkan kita semua manusia, hapuskan dosa, sehingga kita boleh sucilah, dipanggil Tuhan nanti di sorga yang bakal. Salib di Golgota sudah tidak ada, namun jasanya tetap ada. Selamatkan manusia, hapuskan dosa, hatiku pun boleh sucilah bersama-sama, maka ku tinggikan salib-Nya sampai bertemu dengan Bapa. Dengar katanya hamba setia, salibku gantikan mahkota, maka ku tinggikan salib Tuhan, maka ku tinggikan salib-Nya sampai bertemu dengan Bapa. Dengar katanya hamba setia, salibku ganti dan sekali lagi yuk, mari kita semua tinggikan salib Tuhan, maka ku tinggikan di dalam keluarga, dalam pekerjaan, sampai bertemu dengan Bapa. Dengar katanya hamba setia, salibku gantikan Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari. Ingat dan renungkanlah firman Tuhan yang menjadi suluh dan terang dalam setiap langkah hidupmu. Hidupilah itu agar engkau beroleh kehidupan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Anugerah dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus,
persekutuan yang manis dari Roh-Nya yang kudus, yang menolong mengajar engkau. Diberkatilah engkau di tempat ini. Diberkatilah engkau di rumahmu. Diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu. Biarlah berkat yang kekal abadi menjadi bagianmu mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus.